Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama GoFriFat. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas soal SBMPTN. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal fungsi ya. Seperti biasa, sebelum kita bahas soal saya yang seperti yang tercantum di sini, sebenarnya di dalam video ini ada 4 soal. Ini saya cantumkan aja 3. Saya sarankan kepada teman-teman untuk subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video-video GoFriFat. Oke, langsung saja kita bahas soal pertama. Ini merupakan soal tahun 2019 ya. Ya, ini saya jelaskan ini pada bagian TPS sebenarnya. TPS gitu ya. Ini diketahui ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Kemudian maka pasangan terurut yang menyatakan A ke B ya adalah ya, ini menyatakan mana yang dinyatakan dari A sampai E ini yang merupakan fungsi. Jadi saya jelaskan dulu sedikit di sini. Fungsi itu misalnya ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Yang dikatakan fungsi A ini dikatakan sebagai domain ya, daerah asal. Kemudian B ini kodomain atau daerah kawan. Jadi syarat fungsi itu setiap domain ini atau daerah asal itu anggotanya itu harus memiliki satu pasangan di B atau satu teman di B gitu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak. Misalnya ada di sini 1, 2, 3, di sini misalnya ada 1, 2 gitu, maka satu pasangan 1 atau 2 ke 1 dan 3 ke 2 ke ini, maka ini merupakan fungsi gitu. Karena kenapa? Di A ini semuanya memiliki pasangan di B. Di B ini terserah mau punya pasangan, ada yang punya pasangan atau tidak, boleh, terserah. Yang syaratnya itu yang penting di A ini atau di domainnya gitu ya. Semuanya harus punya pasangan. Tetapi di sini kalau misalnya 2 juga berpasangan dengan 2, maka ini bukan fungsi. Cuma bisa dikatakan sebagai relasi nantinya. Karena kenapa? 2 ini telah melanggar syarat dari fungsi. Dia harus memiliki satu pasangan, tetapi di sini dia memiliki 2 pasangan atau 2 teman kayak gitu. Ini nggak boleh. Oke. Jadi kita lihat aja di soal di sini, di mana domainnya adalah A di sini ya, karena A ke B gitu ya, maka A ini sebagai domain, B itu sebagai kodomainnya. Oke, jadi kita lihat aja yang A. Oke, punya teman ya, A1, kemudian B juga punya teman, yaitu kedua yang di B ini. Kemudian di sini B juga memiliki teman di sini. B memiliki 2 teman ya, B dan B juga. Maka yang A ini bukan fungsi gitu. Kita lihat lagi yang B. C punya ya, oke, C di A punya pasangan min 10, ini 1 sebenarnya bukan 10, min 1. Kemudian C, oke, C juga memiliki 2 teman, padahal C itu merupakan domain tadi, maka B bukan juga merupakan fungsi. Kita lihat yang C, A punya pasangan, B juga, C juga, D juga gitu ya. Berarti A, B, C sudah lengkap ya punya pasangan, dan cuma memiliki satu pasangan aja, walaupun dia sama boleh gitu, pasangannya sama A, B, C, dan D itu pasangan sama yaitu min 1, maka ini merupakan fungsi. Itu tidak menyalahi aturan tadi, memiliki satu pasangan dan tidak boleh lebih, maka jawabannya adalah C. Yang D ya pasti bukan ya, 0A, kemudian 1A, 1A, 2B. Walaupun ini memiliki satu dari B, tetapi ini fungsi B ke A, bukan A ke B. Yang D ini merupakan B ke A, bukan A ke B. Yang ditanyakan A ke B, maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya ingatkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau request, boleh ditulis di kolom komentar. Oke. Kita lanjut. Di sini diketahui X1 dan X2 ini merupakan himpunan atau memenuhi dari fungsi fx dikuadratkan ditambah dengan 10 sama dengan min 7 fx. Dimana fx-nya udah ada nih. Fx itu 3 kurang x. Bagaimana caranya kita menentukan x
1 tambah X2 itu sama berapa, maka harus kita cari nilai X-nya berapa. Caranya, kita memanfaatkan persamaan yang udah diketahui. Oke, kita punya di sini fx kuadrat ditambah dengan 10 sama dengan min 7 fx. Kayak gini. Fx itu apa? Tinggal diganti aja. Fx tadi kan sama dengan 3 kurang X. Berarti diganti aja 3 kurang X kuadrat tambah dengan 10 sama dengan min 7 kali Fx. Fx 3 kurang X. Oke. Sekarang untuk menyelesaikannya kita korekkan dulu. Cara koreknya simpel saja ya. Pertama kita korekkan 3 dulu, yaitu 9. Kemudian 3 kali min X. Ini kan min X nih. Nah, 3 kali min X, min 3X. Kemudian hasilnya kita kalikan kedua. Min 3X kali 2, yaitu min 6X. Kemudian baru min X ini kita kuadratkan. Gitu. Maka min X kuadrat yaitu plus X kuadrat. Tambah 10 tetap. Tambah 10 ya, sama dengan min 7 ini kalikan ke dalam 3 kurang X ini. Min 7 kali 3, min 21. Min 7 kali min X plus 7X. Kemudian kita susun ya, karena di sini memiliki X kuadrat, maka nanti dia akan membentuk persamaan kuadrat, maka semua bilangannya pindah ke ruas kiri, samakan dengan 0 nantinya. Oke, kita susun dulu ya, dari pangkat terbesar, X kuadrat gitu ya, plus X kuadrat. X kuadrat nggak ada sejenis, maka lanjut lagi, yang tidak memiliki X, min 6, oke, min 6X. Yang sebelah kiri udah ada, sudah selesai. Sebelah kanan ada nih yang memiliki X 7X, maka pindah ruas saja, maka kurang 7X, pindah ruas. Kemudian, setelah itu yang tidak memiliki X lagi, yaitu ada plus 9, kemudian plus 10, kemudian minus 1 nggak punya X juga, pindah ruas, jadinya plus 21, maka sebelah kanan ini udah nggak ada lagi angka, sama dengan 0 gitu. Sama dengan 0. Itu kita selesaikan aja. X kuadrat tidak ada yang sejenis, turun saja X kuadrat. Ini bisa kita jumlahkan ya. Min 6X dikurang 7X, yaitu min 13X. Kemudian 9 tambah 10, 19 tambah 21, yaitu 40. Plus 40. Sama dengan 0. Berarti ini kalau persamaan kuadrat tinggal kita faktorkan aja. X, kemudian X. Ya. Kalau kita kali hasilnya 40, kemudian kita tambah hasilnya min 13. Sebenarnya kalau perkalian 40 itu kan bisa ini ya, kita gunakan 8 plus 5. Kalau kita kalikan, 8 kali 5 itu betul 40, tetapi 8 tambah 5 itu 13, bukan min. Di sini harus min. Maka yang kita gunakan itu betul 8 dengan 5, cuma tandanya bukan plus, tetapi kurang gitu ya, dikurang. Karena kenapa? Min 8 kali min 5, 40, kemudian min 8 ditambah min 5, yaitu min 13, maka sama dengan 0. Benar, maka X kurang 8 sama dengan 0, atau X kurang 5 sama dengan 0. Maka X-nya adalah X sama dengan 8, pindah ruas ya, maka X sama dengan 5. Sehingga ini X1-nya, ini X2-nya, tinggal tambah aja. Berarti 8 tambah 5 sama dengan 13. Oke, karena yang ditanya itu X1 tambah X2. Maka hasilnya adalah 13. Oke, selesai. Kita lanjut. Oke, di sini soal tahun 2021. Jika F adalah himpunan pekerjaan ya, maka notasinya FR kayak gini, diartikan pekerjaan R hanya dapat dilakukan secara langsung setelah melakukan pekerjaan F. Itu. Jadi R itu bisa dikerjakan setelah menyelesaikan pekerjaan F. Ini bentuk-bentuk fungsinya. A dapat dikerjakan setelah menyelesaikan pekerjaan B dan C gitu ya. Cara bacanya. Kalau B dapat dikerjakan tanpa melakukan pekerjaan apapun karena himpunan kosong di sini. Kemudian C bisa dikerjakan setelah melakukan F. Kalau D bisa dikerjakan setelah B atau A gitu. Kalau E bisa dikerjakan B atau A. Kalau F ya bisa dikerjakan tanpa menyelesaikan pekerjaan apapun. Yang di sini ditanyakan urutan pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan D di sini. Pekerjaan D di sini ada beberapa keterangan, kita cek cara bacanya di sini dari belakang dulu, dari belakang bukan dari F, J, A, D gitu.
Cara bacanya kalau lebih mudah itu, kalau saya dari belakang dulu. Kita lihat di sini mengerjakan D. Kita lihat dari keterangan yang di atas tadi, D bisa dikerjakan apabila dia mengerjakan A atau B dulu. Berarti di sini dia mengerjakan A, berarti benar. Karena di sini ada juga pilihan A. Gitu. Kita lihat lagi A. A, di sini ada yang A. Ya, A bisa dikerjakan ketika mengerjakan B atau C. Setelah mengerjakan B atau C, lihat di sini. Oke, sebelum A ini dikerjakan C, maka benar juga. Karena sebelum A ini ada pekerjaan C gitu. Salah satunya ya, bukan harus C dengan B gitu. Lihat lagi, C. Lihat lagi C. C harus mengerjakan F. Betul, C harus mengerjakan F. Nah, betul. Kemudian lihat lagi F. F, untuk mengerjakan F tidak perlu mengerjakan apa-apa. Maka berhenti aja di F. Maka pernyataan yang pertama benar. Seperti ini. Kita lihat yang nomor 2 gitu. Nomor 2, D. D di sini kita cek tadi, D harus mengerjakan apa dulu untuk mengerjakan D? B atau A? Oke, betul di sini harus mengerjakan B. Nah, karena D itu ada mengerjakan B di sini. Kemudian B harus mengerjakan apa? Cek lagi. B tidak perlu mengerjakan apa-apa, sedangkan di sini harus mengerjakan E. Di keterangan di atas tidak perlu, maka pernyataan kedua ini salah gitu. Kemudian lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga, pekerjaan D untuk mengerjakan D di sini dia harus mengerjakan A dulu. Lihat D, ada A ya, ada A di sini D. Benar, mengerjakan A. Kemudian A harus mengerjakan, lihat dulu A harus mengerjakan B atau C. Oke, di sini dia mengerjakan B. Oke, A dia mengerjakan B, maka benar juga. Kita lihat lagi B. B, mana B? Ya, B itu sebenarnya nggak perlu mengerjakan apapun. Oke, makanya di sini berhenti di B. Maka ini pernyataannya benar. Kita lanjut yang nomor 4. D mengerjakan F. Kita lihat di D ada nggak F? Ternyata D itu harus menyelesaikan A atau B. Nggak ada F, makanya ini salah. Nggak boleh mengerjakan F sebelum sebelum D ini nggak boleh F. Yang boleh itu antara A dengan B gitu. Maka ini salah, yang benar cuma 1 dan 3. Maka 1 dan 3 yang benarnya, yaitu yang B. Selesai. Oke, kalau misalnya teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, ini ada soal yang sama persis dengan yang sebelum ini, tetapi tidak saya jelaskan, nggak saya jawab gitu. Silahkan teman-teman sebagai soal latihannya, nanti boleh ditulis di kolom komentar jawabannya. Boleh ditulis di kolom komentar. Ini keterangan ya, kalau 1 tidak perlu mengerjakan apa-apa, 2 gitu juga, 3 gitu juga. Kalau 4 harus mengerjakan 2 atau 1 dulu gitu. Yang ditanya 6 itu urutan yang benar. Di sini apa saja yang benar untuk mengerjakan 6. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.